Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Karismanto, NIM D600190078. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai break even point, mata kuliah analisis estimasi biaya. Break even point, suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Break even point, pengertian pertama, analisis titik impas, suatu metode untuk mengetahui kondisi di mana suatu usaha mampu menyeimbangkan total biaya dan total pendapatan sehingga investor memahami parameter yang dapat membuat usahanya menjadi beruntung. Yang kedua, suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita kerugian, tetapi juga tidak mendapat laba. Dan yang terakhir atau yang ketiga, suatu teknik untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Manfaat break even point. Yang pertama, menentukan posisi laba rugi perusahaan. Yang kedua, menentukan penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang ketiga, menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Alasan dan asumsi. Mengapa penting? Yang pertama, investor memahami jumlah target produksi dan atau penjualan dengan akurat. Yang kedua, investor mampu melakukan perbaikan terhadap parameter yang akan membuat usahanya menjadi untung. Asumsi yang pertama, hanya satu jenis produk. Bila terdiri dari beberapa jenis, maka pada setiap penjualannya komposisinya sama. Yang kedua, bila tetap maupun biaya variabel tidak berubah. Yang ketiga, harga jual tidak berubah. Dan yang terakhir, asumsi perihal jumlah produk yang dihasilkan dianggap terjual semua. Klasifikasi. Biaya variabel. Biaya yang bila dikaitkan dengan volume secara per unit akan selalu tetap meskipun volume produksi berubah-ubah. Akan tetapi, secara total biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan proporsi perubahan aktivitas. Biaya yang cenderung berubah secara proporsional dengan perubahan output atau kegiatan. Yang ketiga, biaya per unitnya konstan. Total biaya variabel berubah, tetapi biaya variabel rata-rata bersifat tetap. Dan yang keempat, merupakan biaya kegiatan atau activity cost. Selanjutnya, biaya tetap. Biaya yang secara total tidak berubah jumlahnya meskipun jumlah produksi berubah. Biaya ini timbul karena lewatnya waktu atau time cost. Yang ketiga, biaya ini akan tetap dalam jangka pendek dan dalam jangkauan kegiatan yang relevan. Yang keempat, biaya tetap rata-rata. Biaya per unitnya berbanding terbalik volume kegiatannya. Total biaya tetap bersifat konstan, tetapi biaya tetap rata-rata bersifat variabel atau tidak konstan. Total biaya adalah total biaya variabel dan total biaya tetap. Perhitungan break even point. Cara trial dan error yaitu dengan menghitung keuntungan operasi suatu volume produksi atau penjualan tertentu. Yang pertama, apabila perhitungan tersebut menghasilkan keuntungan, maka diambil volume penjualan atau produksi yang lebih rendah, dan sebaliknya. Kemudian, demikian dilakukan seterusnya hingga dicapai volume penjualan produksi di mana penghasilan penjualan tepat sama dengan besarnya biaya total. Efek perubahan berbagai faktor terhadap break-even point.
Yang pertama, efek perubahan harga jual per unit dan jumlah biaya terhadap break-even point. Analisa BEP digunakan asumsi bahwa harga jual per unit tetap konstan. Bila P naik 0, maka memiliki efek yang menguntungkan karena BEP-nya akan turun. Gambar BEP, titik break-even akan bergeser ke kiri, yang berarti untuk tercapainya BEP cukup diperlukan jumlah produksi yang lebih kecil. Kemudian efek perubahan sales mix terhadap BEP. Sales mix untuk mencari break-even point dari 2 atau lebih produk yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, apabila ada perubahan sales mix, maka BEP-nya secara totalitas akan berubah. Yang ketiga dan yang terakhir, perhitungannya dengan cara mencari break-even point satu jenis produk karena adanya variable cost dan harga jual per unit yang berbeda dari masing-masing jenis produk. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.